Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa, sahabat Klintex yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, bersyukur kita pada kesempatan yang baik ini masih diberikan berbagai karunia nikmat tak terhingga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita memasuki pekan yang keempat Syam Ramadan ini. Kita masih diberikan kekuatan lahir dan batin untuk menunaikan satu kewajiban kita sebagai orang-orang yang beriman, sebagai orang-orang yang merindukan takwa, sebagai orang-orang yang merindukan akan perjumpaan kita kepada Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga kelak, yakni melaksanakan ibadah Syam Ramadan di tahun 1444 Hijriah ini. Pemirsa, sahabat Klintex dimanapun Anda berada, Ramadan, bulan yang dinanti-nantikan. Dia disebut juga dengan Sayyidus Syuhur, yakni penghulunya bulan-bulan. Dalam satu tahun ada 12 bulan, namun di antara 12 bulan ini ada satu bulan yang begitu indah, begitu istimewa, begitu banyak privilege atau keistimewaan pula yang diberikan kepada mereka, kepada orang-orang yang berislam, dan khususan kepada mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan yang luar biasa ini tentu merupakan anugerah tak terhingga. Ramadan yang begitu mulia ini tentu menjadi berkah bagi mereka orang-orang yang beriman, yang merindukan takwa. Tentunya Ramadan yang begitu indah ini juga begitu banyak janji-janji Allah yang ingin diberikan, dihadiahkan kepada mereka orang-orang yang mau menjalankannya, berpuasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Hadirin pemirsa, sahabat Klintex dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah, ada setidaknya 4 janji Allah yang akan dikabarkan, yang akan diberikan kepada mereka orang-orang yang menunaikan Syam Ramadan dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan. Yang pertama adalah bahasanya mereka orang-orang yang melaksanakan Syam Ramadan dengan penuh keimanan dan juga berharapan semata hanya meminta pahala dan merindukan surganya Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lampau. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Bismillahirrahmanirrahim, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man shoma, barang siapa yang berpuasa Ramadhana pada siang hari di bulan Ramadan ini, imanan, yang pertama mensyaratkan yakni adanya iman dalam hati sanubari, karena dia terkonfirmasi atas panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, diwajibkan kepada kamu sekalian orang-orang yang beriman untuk melaksanakan Syam Ramadan. Maka ada dalam hati sanubarinya iman sebagai landasan melaksanakan Syam Ramadan itu. Dan yang kedua adalah wahtisaban, adanya landasan yakni berpengharapan atas pahala semata-mata dari Allah. Berpuasa bukan karena tetangga, bukan malu kepada sama mertua, bukan karena ingin dipuji guru, ustadz, ataupun orang tua, ataupun orang lainnya. Namun berpuasa wahtisaban karena melandaskan niatnya semata-mata mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi orang-orang yang berpuasa dengan landasan 2 hal tadi itu, iman dan juga ihtisaban, maka janji Allah di situ adalah ghufirallahu, maka ampunan baginya mataqaddama min dzambi, atas dosa-dosanya yang telah lampau. Bagaimana mungkin kita ini bisa kembali ke masa lalu? Jangankan 1 tahun, jangankan 1 bulan, jangankan 1 pekan, 1 hari, bahkan 1 detik saja kita kembali pada masa-masa yang telah kita tinggalkan, kita tidak akan pernah mampu mengulanginya. Padahal di masa-masa lampau itu bisa jadi kita melakukan banyak sekali kekhilafan, kita melakukan banyak sekali kesalahan. Namun dengan Ramadan inilah hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa kembali menghapus dosa-dosa kita di masa lampau. Kita bisa menghilangkan semua kekhilafan-kekhilafan kita di masa lampau hanya dengan melaksanakan Syiam Ramadan, berpuasa pada siang hari di bulan Ramadan. Itu janji Allah yang pertama. Sahabat Klintex yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Lantas janji yang kedua adalah
sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Innamasyamu junnah. Sesungguhnya puasa itu al-junnah. Junnah itu seperti perisai. Junnah itu seperti penghalang. Yastajinu bihal abadu, yang ia akan menghalangi, menjadi perisai bagi mereka orang-orang yang melaksanakan puasa, minanar, dari siksa api neraka. Jadi janji Allah yang kedua bagi mereka orang-orang yang melaksanakan syam Ramadan adalah insya Allah orang-orang yang berpuasa dengan benar, dengan baik, dengan penuh keikhlasan, keimanan, Allah akan menjauhkannya ia dari siksa api neraka yang sangat pedih. Di hari akhirat nanti tentu balasan itu ada dua. Kebahagiaan adalah kita diberangkatkan, kita disampaikan pada surganya Allah. Namun juga ada balasan bagi para pendosa, bagi mereka orang-orang yang berbuat kesalahan di muka bumi selama hidupnya, yakni tempat siksa di api neraka. Nah, bagi mereka orang yang berpuasa dengan iman, dengan penuh keikhlasan, Allah menjanjikan kepada mereka puasa-puasa yang mereka kerjakan itu akan menjadi perisai, akan menjadi penghalang mereka orang-orang yang mengerjakannya dari pedihnya siksa api neraka. Kemudian janji Allah yang ketiga, pemirsa sahabat Klintex dimanapun Anda berada, adalah mereka orang-orang yang melaksanakan syam Ramadan. Puasa yang ia kerjakan itu akan menjadi syafaat baginya di hari akhir nanti. Syafaat adalah penolong, syafaat adalah keringanan, syafaat adalah ampunan, di mana ketika pada hari akhir nanti kita semua berkumpul di padang mahsyar, berkumpul di yaumul mizan, di hari penimbangan, di yaumul ba'ats, hari kebangkitan, dan juga hari pembalasan dan seterusnya. Tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk berbuat amal saleh kembali. Kita merengek seperti apapun kala itu, Allah tidak pernah akan memberi kita kesempatan lagi. Namun dengan syam Ramadan kita, dengan syam, dengan puasa yang kita laksanakan di siang hari bulan Ramadan itu, puasa-puasa kita akan menjadi penolong syafaat bagi kita. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamati. Asyam, puasa, wal Qur'anu, dan juga bacaan-bacaan Al-Quran kita, yasfa'ani, keduanya akan menjadi syafaat, akan menjadi peringan, akan menjadi penolong-penolong kita, lil abdi, bagi mereka orang-orang, bagi hamba-hamba yang melaksanakan yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak. Untuk itu jangan ragu, mari kita tunaikan syam Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan seikhlas-ikhlasnya, karena tidak ada kesempatan lagi nanti ketika kita sudah meninggal dunia, kita sudah sampai di padang mahsyar, maka syam kita, bacaan Quran kita lah yang akan menjadi syafaat penolong kita. Lantas yang terakhir, janji Allah yang keempat kepada mereka orang-orang yang melaksanakan syam Ramadan, termasuk pada pemirsa semuanya, sahabat Klintex dimanapun Anda berada, yakni doa orang-orang yang berpuasa itu adalah doa-doa yang mustajabah, doa-doa yang akan didengarkan oleh Allah, doa-doa yang akan diijabahi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Thalathatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan yang doa-doa mereka tidak akan pernah diabaikan oleh Allah. Doa-doa mereka pasti akan diijabahi oleh Allah. Yang pertama adalah as-shaimu hatta yuftira, yakni orang-orang yang melaksanakan syam Ramadan, puasa di siang hari bulan Ramadan, sampai ia berbuka, sampai ia datang terbenam matahari. Maka pada momentum kita melaksanakan syam Ramadan, dari terbit fajar sampai terbenam matahari ini, gunakanlah untuk memperbanyak, memperkaya doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa-doa yang baik untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, bangsa negara kita, dan umat muslim dimanapun berada tentunya. Kedua yang di sana doanya juga mustajabah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mereka orang-orang atau para pemimpin yang adil. Wal imamul adilu, pemimpin-pemimpin yang adil, presiden yang adil, gubernur yang adil, wali kota yang adil, kepala sekolah yang adil, kepala kantor yang adil, siapapun pemimpin-pemimpin yang adil itu, doanya juga akan didengarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian yang ketiga adalah wada'watul madlumi, yakni doa-doa orang yang dizalimi. Makanya kita hati-hati sebagai sesama muslim, kita saling mengingatkan
Jangan sampai perbuatan kita, ucapan kita, tindak tanduk kita ada yang melukai sahabat kita, saudara kita, sehingga menyebabkan kezaliman kita kepada mereka. Karena kalau mereka orang-orang kezalimi tadi itu membalas kita dengan doa-doa mereka, maka sungguh celakalah bagi kita sekalian. Pemirsa, sahabat Klitex dimanapun Anda berada, demikian yang dapat saya uraikan dalam kesempatan yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan di penghujung Ramadan ini kita bisa menggapai segala keterbaikan serta berbagai janji-janji indah Allah yang akan diberikan kepada kita sekalian, orang-orang yang beriman dan mau melaksanakan Syam Ramadan. Akhirnya, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Bila fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.